Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok manajemen peserta didik yang beranggotakan 1. Muhammad Aditya Pramono, NIM 008. Yang kedua Muhammad Aisyid, saya sendiri, NIM 010. Yang ketiga Muhammad Rizaldi, NIM 028. Konsep dasar. Secara umum manajemen dikenal sebagai suatu proses yang mengalur kegiatan atau perilaku hingga menimbulkan efek yang baik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, peserta didik adalah anggota masyarakat yang mengembangkan potensi diri melalui proses pengembangan pelajar pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Kemudian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah usaha atau bagaimana mengatur peserta didik dari semenjak masuk sekolah, awal masuk sekolah hingga mereka lulus sekolah. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda ketahui mengenai manajemen peserta didik? Manajemen ialah sebuah proses yang mengatur kegiatan atau perilaku hingga menimbulkan efek yang baik. Peserta didik ialah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi melalui pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Yang kami tidak bisa jawab, menurut Anda manajemen peserta didik itu apa? Manajemen peserta didik menurut ahli, manajemen peserta didik atau People Administration adalah layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa ke kelas dan di luar kelas. Menurut Leonard D. White, manajemen adalah segala proses biasanya terdapat pada sebuah kelompok. Semua kelompok, baik usaha negara, pemerintahan, atau swasta, sipil, atau militer, secara besar atau kecil. Menurut Liang Qi, manajemen adalah segenap proses penyelenggaraan dalam tiap usaha kerja sama kelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Peserta didik pada dasarnya memiliki kesamaan-kesamaan yang mana dari kesamaan-kesamaan inilah muncul sistem layanan sekolah, hingga tiap peserta didik nantinya akan mendapatkan pelayanan yang sama akan hak-hak mereka. Namun pada praktik ada beberapa pihak yang menggugat sistem persamaan dalam layanan ini. Mereka menggugat melihat dari sisi psikologis bahwa sebenarnya masing-masing individu adalah berbeda, sehingga harus dibedakan pula pelayanan bagi masing-masing peserta didik. Jelaskan manajemen peserta didik menurut Leonard D. White. Menurut Leonard D. White, manajemen adalah proses biasanya terdapat pada semua kelompok, baik usaha negara, pemerintahan, swasta, sipil, atau militer, secara besar ataupun kecil. Menurut saudara, kesamaan apa yang dimiliki oleh tiap peserta didik hingga peserta didik berhak mendapatkan hak pelayanan yang sama? Kemudian adalah pencatatan data peserta didik. Yang pertama, penerimaan peserta didik baru. A. Menentukan banyak peserta didik yang diterima. Menentukan syarat penerimaan peserta didik baru. Melaksanakan penyaringan dan melakukan orientasi siswa. Yang kedua, pencatatan peserta didik. Yang pertama, catatan untuk seluruh sekolah, catatan untuk masing-masing sekolah. Pencatatan prestasi belajar. Buku daftar nilai, yaitu buku tempat mencatat nilai hasil belajar secara langsung dari kertas pekerjaan ulangan atau hasil dari ujian lisan. Kemudian ada buku leader, buku kumpulan nilai. Di setiap sekolah yang baik, manajemennya terdapat dua macam, leader yaitu leader kelas dan leader sekolah. Yang terakhir, buku rapot, sebuah buku yang memuat hasil belajar peserta didik selama peserta didik tersebut mengikuti suatu pelajaran di sekolah. Pertanyaan yang bisa dijawab pada kelompok kami, apa saja yang harus diperhatikan dalam pencatatan data didik? Yang pertama, penerimaan peserta didik baru.
pencatatan peserta didik, dan kemudian pencatatan hasil belajar. Dan yang tidak dijawab, menurut saudara, mengapa pencatatan peserta didik itu penting? Kemudian, mutasi dan promosi peserta didik. Mutasi siswa atau perpindahan siswa pada hakikatnya adalah berpindahnya kegiatan belajar mengajar dari satu sekolah ke sekolah yang lain, baik itu masih satu kabupaten atau kota atau luar kota. Berikut beberapa macam mutasi yang diantaranya adalah: pertama, mutasi intern atau adalah mutasi yang dilakukan oleh peserta didik di dalam sekolah itu sendiri. Yang kedua, mutasi ekstern, perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah lain dalam satu jenis dan dalam satu tingkatan. Promosi atau publikasi merupakan termasuk dalam tahap penerimaan peserta didik baru. Untuk menambah daya tarik, biasanya sekolah mengajak serta peserta didik yang berprestasi, baik akademik maupun non-akademik. Peserta didik itu disuruh untuk presentasi tentang keberhasilannya ke sekolah. Di sekolah tersebut dengan segala daya dukung yang disediakan sebagai fasilitas pengembangan prestasi di hadapan calon peserta didik baru. Pertanyaan: apa yang dimaksud mutasi? Mutasi siswa atau perpindahan siswa pada hakikatnya adalah berpindahnya kegiatan belajar mengajar dari satu sekolah ke sekolah yang lain, baik itu masih satu kota atau luar kota. Jika semisal saudara memiliki sekolah, bagaimana promosi yang tepat untuk menarik minat para siswa untuk masuk ke sekolah saudara? Layanan khusus, layanan bimbingan dan konseling. Menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 29 Tahun 1990, Bab 10 Pasal 27, pengertian bimbingan yaitu bantuan yang memberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Layanan perpustakaan. Perpustakaan sekolah merupakan perangkat kelengkapan pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Layanan transportasi sekolah. Sarana angkutan bagi peserta didik merupakan salah satu penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Layanan kantin. Kantin sekolah diperlukan adanya di tiap sekolah upaya makanan yang diberikan peserta didik terjamin kebersihan dan cukup mengandung gizi. Pertanyaan: jelaskan maksud bimbingan. Pengertian bimbingan yaitu bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Menurut saudara, bagaimana pelayanan yang baik bagi peserta didik? Layanan kesehatan. Layanan kesehatan di sekolah biasanya dibentuk sebuah wadah bernama usaha kesehatan sekolah, yang merupakan usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah. Studi kasus. Setiap tahun ajaran baru, sekolah disibukkan oleh kegiatan penerimaan siswa baru. Sebelum kegiatan ini dimulai, kepala sekolah terlebih dahulu membentuk panitia berdasarkan pedoman dari Dinas Pendidikan setempat. Layanan asrama bagi para siswa. Bagi para peserta didik, khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang jauh dari orang tuanya, diperlukan adanya asrama. Layanan laboratorium. Laboratorium diperlukan peserta didik apabila mereka akan mengadakan penelitian yang berkaitan dengan percobaan-percobaan. Layanan koperasi peserta didik. Layanan koperasi peserta didik untuk dapat berwirausaha. Hal ini sangat membantu peserta didik di kehidupan yang akan datang. Pertanyaan: sebutkan layanan-layanan khusus bagi peserta didik. Layanan BK, layanan perpustakaan, layanan transportasi, layanan kafetaria atau kantin, layanan kesehatan, studi kasus, layanan asrama, layanan laboratorium, serta layanan koperasi siswa. Menurut saudara, apakah layanan khusus di sekolah itu dibutuhkan? Jelaskan alasannya. Kesimpulan: kegiatan manajemen peserta didik merupakan bagian penting yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah. Program kegiatan manajemen peserta didik yang diselenggarakan harus didasarkan pada kepentingan dan perkembangan serta peningkatan kemampuan peserta didik dalam bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Penyelenggaraan sekolah yang bermutu perlu didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana kepada peserta didik yang layak dan memadai dalam kuantitas maupun kualitasnya. Berikut daftar pustaka yang dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.